Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi kredit. Jadi aplikasi ini untuk mengelola data nasabah yang melakukan pembelian kredit terhadap barang yang kita jual. Tapi sebelumnya untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel saya ini, ada baiknya teman-teman nanti subscribe dan nyalakan lonceng agar nanti teman-teman tidak ketinggalan jika ada update aplikasi atau informasi terbaru dari channel kami. Baiklah, kita lanjutkan tutorial saya ini. Setelah Anda install aplikasi kredit atau berkredit ini, silakan buka aplikasi tersebut yang ada di desktop. Jadi ketika nanti sudah diinstal, maka aplikasinya akan tampil di desktop seperti ini. Kita double klik untuk membukanya. Kemudian di sini kita masukkan atau kita pilih username, kemudian passwordnya juga sama. Nah, seperti ini. Nah, ketika pertama kali menginstal aplikasi ini, silakan masukkan kode aktivasi yang Anda miliki atau kode aktivasi yang Anda dapat ketika melakukan pembelian. Seperti ini ya. Ini saya akan masukkan terlebih dahulu kode aktivasinya. Kalau belum diaktifasi, nanti aplikasinya belum bisa digunakan. Jadi setelah install itu diaktifasi. Seperti ini nantinya berarti aktivasi berhasil. Kita kembali lagi ke menu utama. Di menu utama di sini ada beberapa menu, yaitu menu data nasabah, menu setoran, data setoran, kas, pengaturan, ubah password, wallpaper, dan database atau koneksi database. Yang perlu kita lakukan di sini melakukan pengaturan. Pengaturan di sini nama instansi atau nama lembaga, alamat misalkan di sini. Ini alamat 1, alamat 2. Untuk alamat 2 ini bisa kita isi dengan nomor telepon atau website. Misalkan di sini saya isi dengan website atau isi sesuai dengan keperluan ya. Maksudnya ini ada alamat 1, alamat 2, alamat 3 itu maksudnya baris 1, baris kedua, dan baris ketiga. Seperti itu maksudnya. HP. Kemudian pemilik perusahaan, nama pemilik, pimpinan, bagian keuangan. Ini nanti bisa diisi atau dikosongi juga tidak apa-apa. Kemudian ini untuk logo bisa ganti dengan logo yang Bapak atau teman-teman punya. Sini ya, logo. Kemudian format logo itu filenya JPEG ya. Sini saya simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk data informasi perusahaan atau nama lembaga telah diisi. Kemudian di sini selanjutnya yaitu masuk ke menu data nasabah. Di sini data nasabah itu ada beberapa filter sesuai dengan kode nasabah, nama, sales, tarikan, nasabah macet, nasabah lancar. Di sini ada pencarian. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ketika ada seseorang melakukan pembelian secara kredit terhadap barang yang kita jual, di sini kita tekan tombol tambah. Tekan tombol tambah ya. Kemudian kode nasabah ini bisa kita isi dengan ya, klik tombol tambah terlebih dahulu, tombol tambah. Kemudian kode nasabah kita isi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urut yang kita buat, atau bisa juga diisi dengan nomor NIK dari KTP nasabah tersebut. Misalkan di sini nomor nasabahnya 0001 ya. Tanggal kredit, tanggal saat melakukan kredit, nama misalkan
kemudian alamatnya misalkan di sini seperti ini, kemudian nama barang. Nama barang di sini kita tuliskan nama barang yang dia kredit atau kita jual secara kredit, misalkan laptop ya, laptop. Kemudian harga barang. Jadi harga di sini adalah harga jualnya, harga jual ketika kita menjualnya secara kredit. Misalkan harga jualnya itu 10 juta. Nah, misalkan 10 juta ini ya, 10 juta. Kemudian misalkan dia itu DP 500.000 seperti ini. Kemudian jangka waktu ini katakanlah 30 hari. Nah, 30 hari berarti di sini otomatis nanti target setoran. Target setoran itu maksudnya adalah target dia itu melakukan pembayaran setiap harinya atau saat membayar setoran itu nanti sekitar 316.667 rupiah. Seperti itu ya. Kemudian di sini tanggal jatuh temponya berarti tanggal 27 bulan 3 2022 jatuh tempo. Kemudian di sini sales, jika ada salesnya kita isi, jika tidak ada salesnya kita kosongi saja. Kemudian hari tarikan itu biasanya kan kalau kredit itu tarikannya itu tiap hari, misalkan hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu, atau misalkan nanti setiap hari, berarti ini kita kosongi saja juga bisa. Kemudian di sini kalau sudah tekan tombol simpan. Nah, di sini ada cetak kartu. Cetak kartu ini bisa kita gunakan untuk mencetak kartu untuk melakukan setoran atau pembayaran. Seperti itu ya. Jadi kita kalau perlu ya kita cetak, kalau tidak perlu ya tidak perlu kita cetak. Nah, seperti ini nanti kartu setorannya. Di sini ada kode, ada nama nasabah, alamat, nama barang yang dikredit, harga 10 juta, DP 500.000, lama kredit 30 hari. 30 hari ya. Sisa utang atau saldonya 9.500.000, target setoran 300.000. Nah, 316.667 rupiah. Berarti nanti ketika dia itu melakukan bayar tiap harinya itu nominalnya sekian. Ini bisa kita cetak. Jadi ketika nanti nasabah itu melakukan pembayaran, di sini kita tulis tanggalnya, hari, jumlah setor, sisa saldo, tanda tangan penerima, seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa kita refresh seperti ini. Dan di sini filter itu maksudnya adalah untuk melakukan pencarian. Misalkan di sini masukkan kata kunci pencarian. Nah, di sini kalau kita pilih kode nasabah berarti pencarian ini berdasarkan kode nasabah ini. Misalkan kita ketikkan nomor nasabahnya seperti ini, kemudian kita klik tampilkan. Nah, tidak ada. Kita refresh, kebanyakan nolnya ternyata ya. Dan kita klik tampilkan, maka tambah seperti ini. Kalau filternya di sini kita pilih nama, berarti pencariannya ini berdasarkan nama. Berarti di sini kita masukkan nama, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini filternya sales, berarti ini nanti kata kuncinya nama salesnya. Kemudian di sini nasabah macet. Nasabah macet tidak ada. Nasabah macet di sini maksudnya adalah nasabah yang belum lunas dengan masa tempo lebih dari masa tempo. Contoh seperti ini ya. Di sini kan informasinya kan tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo kan 27 bulan 3 2022. Nah, ini nanti ketika sampai tanggal ini kok saldonya masih ada alias belum lunas, berarti nasabah ini nanti dikatakan sebagai nasabah macet ya. Nah, ini kalau mau diedit, editnya seperti ini. Nah, ini kita ubah sesuai dengan kita ubah sesuai dengan keperluan atau perbaikan yang ada. Kemudian ini bisa kita hapus seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf, nasabah tidak dapat dihapus karena masih memiliki saldo. Ini.
Jika ini masih memiliki saldo, maka nasabah ini tidak akan bisa dihapus. Tapi kalau sudah saldonya sudah nol atau sudah lunas, nanti baru bisa dihapus. Kemudian ini ekspor ke file Excel. Misalkan teman-teman semuanya ingin mengubah atau transfer data dari aplikasi ke file Excel, ya berarti tinggal ekspor ke file Excel. Kemudian ada import from Excel juga bisa. Kemudian di sini ada cetak data nasabah seperti ini. Kita tombol cetak, kemudian kita tunggu. Nah, di sini akan tampil informasi seperti ini ya. Jadi kita tunggu preview. Nah, ini ada laporan data nasabah. Maaf, ini seharusnya ini kita pilih seperti ini ya, kode nasabah seperti ini ya. Kemudian kita cetak, maka di sini laporan data nasabah. Di sini ada kode nasabah, nama, alamat, nama barang yang dikredit, harganya, DP, jangka waktu, target setoran atau target angsuran, tanggal kredit, tanggal jatuh tempo. Kemudian di sini ada sales, ada saldo, ada hari tarikan seperti itu. Kemudian di sini ada setoran. Setoran ini maksudnya digunakan untuk melakukan setoran. Jadi ketika nasabah melakukan setoran atau membayar angsuran, nah itu yang kita buka itu adalah ini, menu setoran ini. Nah, di sini ada kode nasabah, kita masukkan kode nasabah sesuai dengan yang ada di kartu nasabah. Tadi kan saat kita membuat nasabah, saat ada nasabah itu kita cetakkan kartunya. Lah ini masukkan kode nasabah. Nah, kita seperti ini, kita ketik, kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan tampil di sini. Atau misalkan lupa nomor nasabahnya atau kode nasabahnya, kita klik tombol tanda 3 ini ya. Nah, di sini kita masukkan, misalkan kita cari Denny. Nah, ini ada Denny. Kemudian kita double klik. Saya ulangi lagi ya, untuk transaksi seperti ini ya. Kemudian kita pilih ini, kita pilih Denny. Kemudian di sini ada tanggal transaksi, ini tanggal bayarnya. Nah, di sini kan saldonya kan 9.500.000. 9.500.000. Kemudian di sini saya masukkan, misalkan dia melakukan angsuran sebanyak katakanlah 100.000 ya. 100.000 seperti ini, kemudian kita tekan enter. Data akan tersimpan. Nah, di sini untuk jumlah setorannya ini tidak ada batasan ya. Kalau jumlah setoran 100.000 bisa, lebih dari 100.000 bisa, atau nanti ini kita lihat di sini, misalkan di sini target setorannya itu 316.600. Bisa juga ya di sini setoran kita masukkan kode nasabah 1 2 3 4 enter. Nah, di sini kita masukkan 300 sesuai dengan jumlah tadi. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Data berhasil disimpan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti ada informasi transaksi pembayaran atau setoran yang dilakukan nasabah seperti ini. Jadi selain ini nanti kita catat di sini, juga di kartu setoran tadi juga kita catat sebagai bukti pembayaran untuk pembelinya seperti itu. Kemudian di sini bisa kita cetak history. Ya, misalkan ini kita cetak historinya ya. Cetak history. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui berapa banyak jumlah atau iuran atau setoran atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah tersebut seperti ini ya. Ada kode nasabah, ada nama nasabah, alamat, di sini ada nomor transaksi, tanggal store atau tanggal bayar, di sini jumlah store-nya ada di sini. Saat pertama 100.000, kedua 100, ini jumlah sekian.
kemudian harga barang 110 juta, DP sekian, jumlah store sekian, berarti sisanya adalah 900.000, seperti itu. Kemudian di sini ada data storan. Data storan ini tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk mencetak laporan siapa saja yang telah melakukan pembayaran atau melakukan setoran. Di sini ada beberapa filter tanggal ya. Di sini maksudnya mulai tanggal sampai tanggal, misalkan saya ingin menampilkan laporan pembayaran setoran mulai tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022. Nah, kita ketikkan tampilkan seperti ini, maka di sini akan tampil. Atau misalkan kita juga bisa melakukan pencarian dengan memasukkan kode nasabah atau nama atau nomor transaksi. Di nomor transaksi misalkan ada suatu hal yang ingin kita cari, maka kita bisa mencarinya di sini dengan masukkan kata kunci pencarian berdasarkan kode nasabah, nama atau nomor transaksi. Misalkan saya ingin melakukan pencarian sesuai dengan nomor transaksi ya. 2. Nah, ini akan tampil seperti ini. Di sini bisa kita hapus, ya hapus. Ini kalau hapus, nah berarti menghapus berarti akan membatalkan setoran yang telah dilakukan. Jika kita hapus berarti pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan berarti dibatalkan, seperti itu. Bisa juga kita edit, misalkan nanti ada kesalahan atau apa, nanti bisa kita edit di sini, kita perbaiki. Kemudian di sini bisa kita cetak seperti ini ya. Untuk data storanya bisa kita cetak seperti ini, data setoran ya, bisa kita cetak. Kemudian di sini ada ekspor. Ekspor ini tujuannya untuk misalkan kita ingin mentransfernya ke file Excel, itu namanya diekspor. Jadi data ini akan dipindah atau ditransfer ke file Excel, itu namanya diekspor. Kita tunggu karena saya tadi telah menekan tombol ekspor sehingga akan diekspor ke file Excel. Nah, seperti ini. Kita beri nama filenya seperti ini, kemudian kita klik tombol simpan. Ekspor berhasil atau ekspor complete. Di sini, nah seperti ini kalau kita ekspor ke file Excel ya. Kemudian di sini ada menu data kas. Jadi data kas ini tujuannya untuk menginputkan setiap pemasukan dan juga pengeluaran. Kalau ada pemasukan seperti ada nasabah yang melakukan setoran atau pembayaran kredit, nah di sini kita tekan tombol pemasukan, kemudian di sini kita masukkan nominalnya, misalkan 100.000. Jenis di sini kita langsung isikan. Misalkan di sini ada jenisnya yaitu pembayaran nasabah, angsuran nasabah. Angsuran nasabah seperti ini ya. Uraian angsuran dari nasabah misalkan seperti itu. Dan simpan. Jika ada masukan lagi, kita tulis di sini, kita ketik masukkan, kemudian misalkan di sini tanggal 23 ada pemasukan sebesar 150, kemudian jenisnya angsuran dari nasabah juga sama di sini. Jadi untuk pertama kali nanti bisa kita isi manual, jika sudah pernah ada maka tinggal kita pilih saja. Uraian di sini angsuran dari nasabah. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada saldo sebelumnya, total pemasukan, total pengeluaran, saldo akhir. Saldo sebelumnya ini artinya saldo sebelum tanggal 25. Ini karena filter mulai dari tanggal 25, berarti nanti saldo awal itu
adalah saldo awal atau pemasukan dikurangi pengeluaran sebelum tanggal 25. Seperti itu. Kemudian kalau ada pengeluaran berarti nanti kita tekan tombol pengeluaran ini. Di sini nominalnya misalkan 50.000, jenis pengeluaran misalkan di sini listrik, keterangan biaya listrik bulan Maret 2022 misalkan seperti itu ya. Kemudian tekan tombol simpan, kemudian di sini di refresh. Nah, di sini maka saldo awal 0 karena memang sebelum tanggal 25 belum ada transaksi. Kemudian pemasukan 250, pengeluaran 50.000, saldo akhir 200.000. Di sini bisa kita cetak. Nah, ini seperti ini. Jika kita cetak laporan arus kas seperti ini ya. Pemasukan, pengeluaran, saldo 200.000. Kemudian di sini pengaturan tadi sudah saya bahas sebelumnya di awal-awal tadi. Kemudian di sini ubah password. Ubah password ini digunakan untuk mengubah password login terhadap aplikasi. Jadi password login terhadap aplikasi nanti bisa kita ubah di sini. Password lama kita masukkan password lama, kemudian password baru, konfirmasi password, kemudian disimpan. Kemudian di sini wallpaper. Wallpaper ini digunakan untuk mengganti layar depan dari aplikasi ini. Misalkan kita punya gambar yang lebih menarik atau bosan dengan latar ini, nanti bisa kita ubah langsung di sini ya. Oke, nanti formatnya itu format JPEG. Kemudian database ini fungsinya untuk mengatur lokasi database. Jadi misalkan kita ingin mengubah lokasinya di local disk D agar nanti saat ada komputer kita kena virus atau tiba-tiba mati, kita sudah punya backupan database-nya. Jadi bisa kita ubah, ini kan masih di default-nya DJ program file. Ini nanti bisa kita ubah ke local disk D agar nanti datanya lebih aman. Sehingga ketika ada komputer mati atau apa, nanti kok datanya masih aman. Di sini saya akan contohkan mengubah lokasi database ya. Database pertama kita buka ini program file x86 aplikasi kredit ya. Nah, ini program file x86 aplikasi kredit. Di sini database-nya kita copy, kita taruh di D. Ini agar nanti aman. D ya. Kemudian di sini kita masuk custom lokasi database. Kemudian di sini masuk ke D database. Nah, ini tadi yang telah kita copy. Kemudian kita pilih open, kemudian kita pilih tes koneksi database. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Kita tes lagi. Nah, ini berarti lokasi database-nya sudah di local disk D. Jadi kalau ingin database-nya aman dari misalkan nanti komputernya di-install ulang, berarti kita harus melakukan custom lokasi database seperti itu. Oke, cukup sekian untuk review atau tutorial tentang penggunaan aplikasi kredit ini. Jika nanti ada pertanyaan atau belum jelas, nanti bisa langsung tanya ke nomor WhatsApp saya ya. Nah, seperti ini. Langsung bisa nanti tanya ke nomor WhatsApp saya. Dari saya cukup sekian dan selamat siang.